Anyway, video ini bukan untuk mengkritik dan menyerang pribadi atau institusi yang bersangkutan. Gue hanya menyuarakan pendapat gue. Apa yang gue utarakan di sini bisa aja salah, karena gue bukan seorang ahli. Jadi jangan percaya dengan channel ini. Cari tahu faktanya sendiri. Kasus ini penting. Kasus 106 triliun Indosuria ini tercatat sebagai kasus ponzi terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia yang penjahatnya lepas. Nah, Indosuria ini diketahui bentuk awalnya tuh perusahaan multi-finance yang pastinya di bawah wewenang OJK kalau mau nerbitin obligasi atau MTM. Tapi kemudian dia berubah bentuk nih menjadi koperasi yang pengawasannya bukan di bawah OJK lagi, melainkan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang sorry to say mungkin tidak se-expert OJK ya dalam hal pengawasan. Dan ini bukan... Nah, sorry banget Kak Felicia. Dengan segala hormat, gue bukan bermaksud mengkritik, tapi gue tidak setuju dengan statement kalau OJK lebih expert. Gue adalah korban dari kasus Wahana Arta. Memang bodoh banget bisa tertipu oleh iming-iming high return. Tapi salah satu alasan gue percaya dengan Wahana Arta adalah karena perusahaan itu telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Gue paham sekali kalau Kak Felicia enggan untuk mengkritik OJK karena ternak uang berada di bawah naungan OJK. Kalau gue di posisi yang sama, gue juga tidak akan menaruh resiko untuk mengkritik OJK. Tapi di sini posisi gue lebih bebas karena gue tidak berhubungan dengan OJK secara langsung. Dulu, gue pernah kerja di bank dan gue tahu fungsi dan tugas dari OJK. Berdasarkan situs resmi OJK, fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Salah satu alasan gue merasa lebih nyaman ketika menjadi nasabah Wahana Arta adalah karena Wahana Arta sudah terdaftar di OJK. Gue merasa harusnya resikonya tidak besar secara perusahaan dan produk investasinya telah difilter oleh OJK. Ternyata gue salah besar. Sekali lagi, bukan bermaksud mengkritik Kak Felicia, tapi gue cuma mau berbagi cerita gue aja dengan audiens channel ini. Ada satu kutipan yang bagus, yaitu adalah pengalaman termahal bukanlah belajar dari pengalaman kita, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Jika kita lihat berita lainnya, yang lolos dari pengawasan OJK ada juga Minapadi dan Kresna. OJK tidaklah lebih expert. Dan dalam kasus Wahana Arta, Minapadi dan Kresna, OJK seperti lepas tangan dan tidak bisa memberikan solusi atau bantuan terbaik kepada nasabah. Yang mereka bisa lakuin hanyalah menyuruh pemilik atau perusahaannya mengembalikan dana nasabahnya. Harusnya seperti cerita Barry Madoff, OJK bisa membantu pengembalian dananya mencapai 70% atau sekurangnya 50% lah. Belajar dari kasus Wahana Arta yang pertanggal video ini dibuat dalam tahapan likuidasi. Ada sejumlah dana dari kasus Beni Cokro yang OJK klaim adalah uang pemerintah. Dan perusahaan Wahana Arta klaim kalau itu adalah uang nasabah. Dan sampai sekarang uang itu masih diklaim sebagai uang pemerintah. Dan personally, menurut gua dan nasabah, sangatlah tidak adil di mana sebagian besar percaya dengan label OJK ketika berinvestasi. Tapi ketika ada kasus, OJK seperti melempar semua kerugiannya kepada nasabah. Hal serupa pun dirasakan oleh nasabah lain di Kresna yang menurut artikel ini menggugat OJK. Dalam berita ini, nasabah Kresna menilai OJK telah lalai dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas terhadap lembaga jasa keuangan. Kalian bisa baca artikel sendiri, gua taruh linknya di kolom deskripsi. Kembali lagi, apakah OJK lebih expert? Menurut gua sih enggak. Dan gua sudah nggak mau percaya lagi dengan OJK atau lembaga keuangan pemerintah. Analogi gue seperti ini, tapi gue tidak ada maksud menggiring opini ya. Dan begini adalah analogi gue. Gue punya gudang barang, ada anak presiden nawarin diri untuk bantu ngawasin dan jaga gudang gue. Karena dia anak presiden, gue percaya dong, anak presiden gitu loh. Suatu hari, barang di gudang gue kecurian. Yang pasti gue pertanyakan adalah penjaga yang ngawasin gudang gue dong. Lu beneran ngawasin gudang gue atau enggak? Dan yang kedua adalah, lu ada kerja sama enggak dengan pencurinya? Pasti sebagai pemilik gudang, gue akan curiga dong. Dan gak akan bisa percaya lagi walaupun dia itu anak presiden. Kalian juga bisa nonton video dari channel Overpost. Channel ini menyerukan hal yang sama. Kalian harus nonton videonya, gue taruh linknya di kolom deskripsi. Dan juga, gue sangat rekomen kalian untuk baca buku ini, Money Master the Game, karya Tony Robbins. Di sini, Tony Robbins menguak semua kebusukan dan tipu muslihat dari institusi finansial. Buku inilah yang membuka mata gue untuk tidak percaya kepada siapapun, termasuk pemerintah.
Setelah kehilangan ratusan juta, gue sangat terobsesi untuk mencari tahu kebenaran tentang dunia finansial. Dan kalian sangat perlu untuk baca buku ini agar kalian tahu busuknya dunia finansial institusi dan belajar cara menjaga uang kalian. Selalu ingat, pengalaman termahal itu bukanlah bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, melainkan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Anyway, video ini bukan untuk mengkritik dan menyerang pribadi atau institusi yang bersangkutan. Gue hanya menyerukan pendapat gue. Apa yang gue utarakan bisa aja salah, karena gue bukanlah seorang ahli. Jadi jangan percaya gue dengan sepenuhnya, jangan percaya channel ini sepenuhnya, lakukan research kalian sendiri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!